Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di dalam cahaya hitam pekat, Sen Tu Jue tersenyum, sambil menatap tempat yang telah dihancurkan oleh ki pedang yang kuat. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Dia sangat yakin dengan serangannya ini. Gedebuk. Namun, saat dia berbalik, suara langkah kaki yang pelan tiba-tiba terdengar samar dari tempat yang dihancurkan oleh ki bilah pedang. Langkah kaki ini langsung membuat tubuh Sen Tu Jue membeku. Kemudian, dia perlahan berbalik dengan wajah tanpa ekspresi. Pupil matanya sedikit mengecil, saat dia menatap sosok kurus yang perlahan berjalan keluar dari dalam ki bilah pedang yang menutupi langit. Sosok kurus itu berlumuran darah, saat ia perlahan berjalan keluar dari area tempat ki pedang itu menimbulkan malapetaka. Saat ia mengangkat kepalanya, senyum cemerlang muncul di wajahnya. Di atas senyumnya, sebuah tanda roh berkedip saat muncul di dahinya. Saat tanda roh muncul, ki jahat di dalam penjara bumi iblis langsung terdorong menjauh dan tersebar. Aura agung tiba-tiba terpancar dari penjara bumi iblis seperti sinar cahaya yang menembus langit dan bumi. Di bawah aura tirani seperti itu, ki jahat yang telah menyebar di udara tampak melemah. Di sekitar alun-alun, keterkejutan dan keheranan muncul di tatapan semua orang saat mereka melihat ke arah sosok muda yang telah berjalan keluar dari pedang ki yang cepat dan ganas yang menutupi langit. Ledakan auranya yang tiba-tiba menyebabkan mereka agak terkejut. Tidak seorang pun membayangkan bahwa Lin Dong masih mampu melakukan serangan balik dalam situasi yang berbahaya seperti itu. Selain itu, mereka juga dapat merasakan bahwa aura Lin Dong jelas telah meningkat pesat. Meskipun belum mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut, itu tidak jauh dari level itu. Dengan ini, keunggulan Sen Tu Jue dengan cepat disamakan. Dengan hilangnya keuntungan tersebut, situasinya mulai menjadi rumit dan membingungkan. Apakah itu lambang roh? Keheranan tampak di wajah tua Sen Tu Tao saat ia menatap dahi Lin Dong. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah sangat serius saat ia berkata, dari mana sebenarnya Lin Dong berasal? Ia tidak hanya memiliki berbagai seni bela diri yang kuat, ia bahkan memiliki harta karun ajaib seperti Spirit Emblem. Spirit Emblem juga cukup berharga di Chaotic Dimensi. Di dalamnya terdapat seluruh hasil kultivasi seorang ahli kuno. Jika pemiliknya memiliki kecocokan yang baik dengannya, itu akan menjadi alat bantu pelatihan yang luar biasa. Meskipun Spirit Emblem kadang-kadang muncul pada pelelangan berskala besar di Chaotic Dimensi, namun item tersebut sangatlah berharga. Dengan bantuan Spirit Emblem itu, aura Lin Dong sudah mendekati tahap Profound Life tingkat lanjut. Keunggulan Sen Tu Jue sudah mulai menghilang. Mendekati bukan berarti dia sudah mencapainya. Bahkan jika Lin Dong memiliki kartu truf seperti itu, mengalahkan kakak laki-laki Sen Tu Jue tidak akan mudah. Kata Sen Tu Rong sambil mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Meskipun kata-katanya masih sama kerasnya seperti sebelumnya, jelas ada sedikit kesungguhan dan kekhawatiran di matanya. Saat Gu Shou terus menatap ke arah alun-alun, ekspresi terkejut dan senang tampak di wajah lamanya, yang awalnya menampilkan ekspresi jelek. Kemegahan luar biasa terpancar di mata Gu Mengqi, sementara tatapannya tertuju erat pada Lin Dong di dalam alun-alun. Lin Dong seperti jurang tak berdasar yang tak seorang pun bisa melihatnya. Setiap kali orang berasumsi bahwa dia telah menghabiskan semua kemampuannya, dia akan selalu mengeluarkan kartu tersembunyi yang akan mengejutkan semua orang, dan membalikkan keadaan. Wajah Sen Tu Jue tanpa ekspresi saat dia menatap Lin Dong, yang perlahan berjalan maju, sebelum mengarahkan pandangannya ke lambang roh yang berkedip-kedip di dahinya. Seketika, pupil matanya sedikit mengecil, saat dia berbicara dengan lembut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Tangan Lin Dong perlahan mengepal. Kekuatan yang tak terbatas dan kuat di dalam tubuhnya terasa seperti gunung berapi yang hampir meletus. Kekuatan lambang roh ini memang tirani. Aku juga butuh kuota untuk menara Chaotic. Karena itu, sebelum mencapai tujuanku, aku tidak berniat kalah semudah itu. Sambil mengangkat kepalanya, Lin Dong tersenyum ke arah Sen Tu Jue sambil menjawab. Wajah Sen Tu Jue tanpa ekspresi saat dia menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya,
Tatapannya tampak berubah menjadi menyeramkan dan suram, saat tangannya perlahan mengepal, namun, itu masih kata-kata yang sama. Jalan ini tidak bisa dilewati. Lindong tersenyum tipis. Dengan mengepalkan tinjunya, sebuah batang pohon metalik muncul di tangannya. Mengangkatnya, dia mengarahkannya ke Sen Tujue di kejauhan dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan pertarungan." Kilatan dingin melintas di mata Sen Tujue. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, saat kelima jarinya membentuk segel aneh. Setelah pembentukan segel, semua orang bisa merasakan campuran kekuatan Yuan yang sangat tak terbatas dengan Qi yang mendidih dan mengerikan keluar dengan panik dari tubuhnya. Kekuatan Yuan yang bercampur dengan Qi yang mengerikan itu seperti lapisan demi lapisan awan hitam, yang dengan cepat berkumpul di atas kepala Sen Tujue. Fluktuasi yang mencengangkan samar-samar terlihat saat mulai memancar keluar. "Jika kau mengira kau bisa mengandalkan Spirit Emblem untuk membuatku, Sen Tujue, takut, aku khawatir kau masih agak naif." Sen Tujue menatap Lindong dengan dingin. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menggigit lidahnya, menyebabkan semburan darah keluar, yang mengalir deras menuju awan yang bergelombang di langit. Saat darah menyembur ke lapisan awan yang tak terbatas, awan itu langsung bergejolak hebat. Samar-samar, tampaknya ada sesuatu yang menakjubkan yang lahir di dalam awan. Lindong menatap awan yang bergejolak. Dari awan-awan itu, dia bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Dari kelihatannya, Sen Tujue juga akan menggunakan gerakannya yang ganas. Cahaya hijau cemerlang perlahan terpancar dari dalam tubuh Lindong, sementara Spirit Emblem di dahinya menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, gelombang fluktuasi yang kuat mulai beriak keluar. Perputaran awan hitam berlangsung dengan sangat cepat. Detik berikutnya, gemuruh guntur terdengar, dan awan-awan itu bergerak dengan sangat cepat. Samar-samar, awan-awan itu tampak berubah menjadi benda raksasa. Menara penekan jiwa Kaisar Hantu. Dengan aura yang mengagumkan, suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari mulut Sen Tujue. Kemudian, cahaya hitam pekat melesat keluar dengan dahsyat, saat objek raksasa itu menjadi semakin jelas. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, objek itu berubah menjadi menara hitam pekat raksasa setinggi sekitar 1000 kaki. Cahaya hitam pekat berputar-putar di sekitar puncak menara raksasa itu, sementara rantai-rantai mulai memanjang darinya. Pola-pola wajah hantu menutupi seluruh permukaannya, sementara aura aneh dan menyeramkan muncul. "Lindong, di antara generasi kita, hanya 2 orang yang pernah mengalami gerakanku ini. Sekarang, kau akan menjadi yang ketiga." Cahaya hitam pekat muncul dari mata Sen Tujue saat dia menatap Lindong di kejauhan. Tak lama kemudian, dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan. Saat ini, wajahnya tampak agak mengerikan, membuatnya tampak sangat menakutkan. Oleh karena itu, tidak perlu merasa malu jika kalah hari ini. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, mata Sen Tujue langsung berubah dingin dan tegas. Dengan raungan rendah, tangannya menepis dengan cepat. Kemudian, menara hitam legam raksasa itu meraung ke depan. Dengan aura yang mengesankan, menara itu langsung menekan Lindong. Bang bang bang. Saat menara raksasa itu runtuh, distorsi mulai tampak di sekelilingnya, sementara bumi runtuh dengan dahsyat, dan retakan raksasa dengan cepat menyebar di seluruh alun-alun. Semua orang dapat melihat bahwa Sen Tujue telah memperlihatkan kemampuannya hingga batas maksimal saat ini, dan dia berencana menggunakan jurus ini untuk menghabisi Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap menara hitam itu, yang memancarkan bayangan raksasa. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya yang berasal dari menara itu. Apa? Gumpalan udara putih dihembuskan dari mulut Lindong. Tak lama kemudian, ekspresinya langsung berubah sangat serius, saat cahaya hijau cemerlang keluar dari tubuhnya seperti pilar cahaya. Mengom. Raungan naga yang dalam terdengar saat ini, saat cahaya hijau melonjak di keempat anggota tubuh Lindong. 4 tato cahaya naga hijau secara bersamaan terbang keluar dari tubuhnya. Tangan kanan Lindong terentang dalam sekejap, dan meraih keempat tato cahaya naga hijau. Pada saat itu, tangan kanannya mengembang dengan kecepatan yang mengerikan, saat lapisan sisik naga mulai muncul ke permukaan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi cakar naga hijau selebar 1000 kaki,
saat rune yang sangat misterius muncul di bawah cakar naga itu. Segel kursi surgawi naga hijau. Suara rendah dan dalam mengiringi raungan naga yang keluar dari mulut Lindong. Pada saat ini, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari lambang roh di dahinya, saat cakar naga hijau itu mengembang sekali lagi. Cakar naga hijau yang terbentuk dari 4 tato cahaya naga hijau milik Lindong dan kekuatan lambang roh melayang di udara. Itu seperti seekor naga raksasa kuno yang telah merobek ruang dan turun ke dunia ini. Lindong menatap menara hitam raksasa yang turun ke arahnya dengan mata yang dipenuhi cahaya hijau, sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Seketika, langit dan bumi berguncang, saat cakar naga hijau yang berisi seluruh kekuatan Lindong menghantam angkasa. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, cakar itu menghantam menara hitam raksasa itu dengan ganas. Dentang. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, terdengarlah suara yang dapat menggemparkan dan menggetarkan alam semesta. Lingkaran cahaya yang cemerlang dan ganas muncul dari dalam penjara bumi iblis seperti matahari yang terik. Di bawah cahayanya yang intens, semua orang bisa merasakan riak yang sangat merusak. Batu kapur yang luas itu tampak terpelintir dan melengkung karena kekuatan yang luar biasa, saat gelombang tanah beriak satu demi satu di permukaan tanah. Hampir seluruh batu itu hancur. Tatapan mata yang serius menyaksikan gelombang kejut yang menakutkan menyebar keluar dari penjara bumi iblis. Beberapa orang yang berhati-hati sudah buru-buru mundur, takut bahwa mereka akan terpengaruh oleh gelombang kejut ini. Pertukaran yang sangat menakjubkan. Beberapa tetua klan Sentu dan Gu berdiri saat ini. Mata mereka terkunci erat pada pusat cahaya yang menyilaukan itu. Bahkan mereka tidak dapat menahan diri, tetapi memiliki ekspresi serius yang terlukis di wajah mereka, saat mereka merasakan fluktuasi yang mencengangkan ini. Bahkan dengan kekuatan mereka tidak dapat meremehkan fluktuasi tingkat ini. Serangan semacam itu telah dipertontonkan oleh 2 orang muda. Para ahli dari generasi yang lebih tua tidak dapat menahan diri untuk tidak meratap saat menyaksikan kejadian ini. Siapa yang menang? Para pengikut kedua klan menatap dengan cemas ke alun-alun yang hancur. Semua orang tahu bahwa serangan keduanya sangat ganas dan ganas. Karena itu, pasti akan ada pemenang dalam pertukaran semacam itu. Penatua Gu Shou. Gu Mengki mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat. Matanya dipenuhi kekhawatiran, dia melihat ke arah Gu Shou untuk mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan berita tentang hasilnya. Namun, Gu Shou hanya mengernyitkan dahinya. Kekuatan Yuan di dalam alun-alun itu terlalu liar dan kacau. Dengan kekacauan seperti itu, bahkan orang seperti dia tidak akan dapat merasakan situasi di dalamnya dengan akurat. Gu Shou terus menatap tajam ke arah alun-alun yang dipenuhi cahaya terang. Beberapa saat kemudian, pupil matanya tiba-tiba sedikit mengecil. Pada saat itu, cahaya terang yang mirip dengan matahari tiba-tiba melesat ke langit. Beberapa saat kemudian, cahaya redup, sementara awan debu mengepul. Pemandangan di dalam mulai samar-samar muncul sekali lagi. Setiap pandangan segera beralih dalam sekejap, sementara awan debu mulai perlahan menghilang di bawah tatapan penuh perhatian mereka. Saat debu berhamburan, 2 sosok yang agak kurus mulai muncul. Di atas kepala mereka, cakar naga hijau raksasa telah menangkap menara hitam legam raksasa, sementara distorsi telah muncul di ruang sekitarnya. Siapa yang menang? Semua orang menatap kebuntuan itu, karena hati mereka seakan naik ke tenggorokan, terutama anggota klan Sentu dan Gu, yang matanya terbuka lebar. Bahkan para tetua yang memiliki status cukup tinggi, seperti Gu Shou dan Sentu Tao telah mengepalkan tangan mereka erat-erat. Seluruh puncak gunung menjadi sunyi senyap. Yang tersisa hanyalah suara angin sepoi-sepoi yang menyapu hutan gunung, menghasilkan suara gemerisik yang merdu. Keheningan ini tidak berlangsung lama, karena orang-orang mulai mendengar suara retakan kecil dari udara. Seketika, mereka mengalihkan pandangan, hanya untuk melihat retakan mulai muncul di permukaan menara hitam legam raksasa itu. Menara penekan jiwa Sentu Jue akan hancur. Teriakan peringatan yang tajam tiba-tiba terdengar dengan cara yang menusuk. Wajah para anggota klan Sentu berubah dalam sekejap. Lindong mengangkat kepalanya. Saat ini, wajahnya berlumuran darah, sementara auranya juga berfluktuasi naik turun. Jelas, dia telah menderita luka-luka dalam bentrokan sebelumnya.
Wajah Sen Tujue yang cantik dan tampan tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek saat ini. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari cakar naga yang mencengkeram menara penekan jiwanya. Mata Sen Tujue berkedip-kedip dengan liar, sebelum kilatan yang tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di dalamnya. Sambil menggigit ujung lidahnya, darah esensi yang mengandung Yuan Power yang tak terbatas menyembur keluar, melesat langsung ke arah menara hitam. Mengikuti dukungan dari esensi darah, cahaya hitam pekat sekali lagi meletus di permukaan menara hitam, sementara retakan-retakan itu berangsur-angsur mulai surut. Seolah semudah itu mengalahkanku, Sen Tujue meraung dalam, sementara napasnya mulai agak sesak. Jelas bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya untuk gerakan ini. Kalau begitu, aku akan menghancurkan niatmu, kata Lindong sambil menatap Sen Tujue yang keras kepala. Saat mulutnya terbuka lebar, noda darah di sudut mulutnya membuatnya tampak cukup menyeramkan. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak sekali perjuangan hidup dan mati. Jika Sen Tujue ingin bersaing dengannya dalam hal kekejaman, Sen Tujue jelas akan kalah. Spirit brand di dahi Lindong mulai berkilau gila-gilaan sekali lagi. Energi yang sangat kuat mengalir keluar tanpa henti, sebelum mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Di bawah energi yang tak terbatas, bahkan dengan tubuh fisiknya yang tirani, Lindong masih bisa merasakan sakit yang menusuk dari dalam tubuhnya. Namun, tidak ada tanda-tanda dia akan berhenti. Sebaliknya, dia menatap Sen Tujue dengan kejam seperti serigala yang menatap mangsanya. Kemudian, saat bibirnya terbuka, matanya langsung berubah sedingin es. Lindong tiba-tiba mengepalkan tinjunya, lalu terdengar suara gemuruh yang dalam. Setelah aumannya, cahaya hijau langsung meletus di cakar naga hijau raksasa itu, saat raungan naga kuno bergemuruh di seluruh area. Cakar naga hijau itu menghancurkan ke bawah dengan kejam, menyebabkan retakan muncul dengan cepat sekali lagi di menara hitam yang baru saja dipulihkan. Kali ini, Lindong tidak memberi Sen Tujue kesempatan sedikit pun. Spirit brand di dahinya mulai bersinar lagi, dan cakar naga hijaunya membengkak sekali lagi. Dalam cengkeraman cakar naga hijau yang mengembang, kekuatan mengerikan mengalir deras ke menara hitam. Detik berikutnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, menara itu meledak dengan suara keras. Ketika menara hitam itu meledak, wajah Sen Tujue tiba-tiba menjadi pucat, dia menyemburkan seteguk darah, dan auranya langsung melemah. Biarkan penjara bumi iblismu juga hancur. Meskipun dia telah menghancurkan menara hitam itu dengan satu cakar, mata Lindong masih tetap mematikan seperti mata pisau. Dengan sebuah pikiran, cakar naga hijau raksasa itu menerjang sekali lagi. Cakar itu dengan kejam menghantam cahaya hitam legam yang telah menyelimuti seluruh alun-alun. Ketika tinju naga hijau mendarat di permukaannya, layar cahaya langsung bergetar hebat. Dengan suara terakhir yang jelas, penjara iblis bumi Asura, yang diciptakan oleh kekuatan penuh Sen Tujue, hancur berkeping-keping. Saat penjara iblis bumi hancur, Sen Tujue menderita pukulan lain, membuatnya terpental ke belakang. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia meluncur mundur di tanah sejauh lebih dari 1000 kaki. Pada saat itu, suara yang menggetarkan langit terdengar dari seluruh alun-alun, saat semua orang tercengang melihat pemandangan di hadapan mereka. Tidak seorang pun akan pernah menduga bahwa dalam waktu sesingkat ini, Sen Tujue, yang selama ini memiliki keunggulan, dikalahkan dengan cara yang begitu telak. Di arah klan Sentu, semua orang menatap pemandangan ini dengan tak percaya, terutama para murid generasi muda. Semua dari mereka memiliki ekspresi yang tampak tak bernyawa di wajah mereka. Mereka tidak dapat percaya bahwa Sen Tujue benar-benar akan dikalahkan. Di dalam alun-alun, Sen Tujue terbatuk keras, darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, wajahnya yang halus dan tampan masih tampak sangat garang dan ganas. Setengah jongkok, raungan yang tak tertahankan meletus dari tenggorokannya. Dengan kepalan tangannya, sebuah pedang hitam muncul di tangannya. Namun, saat dia bersiap untuk melanjutkan, suara mendesing terdengar di depannya, saat sosok seperti iblis datang menghampirinya. Detik berikutnya, batang pohon hitam dengan cabang-cabang tajam muncul di dahinya seperti senjata pembunuh yang penuh dengan niat membunuh. Niat membunuh sedingin es yang tidak berusaha disembunyikan itu menyebabkan tubuh Sen Tujue membeku.
Niat membunuh itu membuatnya mengerti, jika ia melakukan gerakan aneh apapun, dahan-dahan pohon yang tajam itu pasti akan menghancurkan kepalanya hingga menjadi bubur. Orang di hadapannya tampak lebih ganas dan jahat daripada dirinya. Lindong menatap Sentu Jue, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Maaf, aku menang." Angin sepoi-sepoi bertiup di sepanjang puncak gunung, meniup suasana tegang dan bermusuhan. Namun, ketika semua orang melihat sosok kurus itu menggenggam batang pohon hitam yang tajam, sambil mengarahkannya ke dahi Sentu Jue, mereka tidak dapat menahan perasaan tegang. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari tubuh Lindong. Niat membunuh yang dingin dan penuh kekejaman. Pemenangnya telah diputuskan. Tatapan mata tertuju pada Sentu Jue satu persatu. Auranya lemah, dan wajahnya yang halus dan tampan tampak sangat pucat. Pemandangan ini membuat semua orang mendesah dalam hati. Pada tahap ini, hasil pertandingan sudah jelas. Namun, hasilnya meninggalkan mereka dengan hati yang penuh dengan perasaan yang rumit. Di awal, bahkan dengan kemenangan menakjubkan Lindong menggunakan metode Asura, masih belum ada seorang pun yang percaya bahwa Lindong benar-benar akan mampu mengalahkan Asura besi yang terkenal dari wilayah Laut Angin Surga. Satu-satunya orang di generasi muda di wilayah Laut Angin Surga yang bisa mengalahkannya adalah dua monster dari alam semesta dan Gua Angin Iblis. Apakah sekarang ada orang ketiga yang muncul? Banyak orang saling memandang dengan tatapan terkejut. Mereka tidak tahu persis dari mana Lindong berasal, memikirkan bahwa dia benar-benar sekuat ini. Di bawah perhatian banyak orang, suasana kebuntuan di alun-alun berlangsung sesaat. Sementara itu, niat membunuh yang dipancarkan Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang sedikit pun. Menatap Sentu Jue, pohon hitam metalik di tangannya samar-samar berkedip dengan cahaya dingin. Sentu Jue menatap Lindong dengan keras kepala. Setelah waktu yang lama, tatapan tegas dan enggan itu perlahan meredup. Saat dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya, sebuah suara yang sangat serak terdengar. "Kamu menang." Hanya setelah mendengar kata-kata itu, tatapan dingin Lindong berangsur-angsur berubah lembut. Senyum mulai muncul di wajahnya sekali lagi, yang membuatnya tampak seolah-olah wajah kejam dan kejam sebelumnya tidak pernah ada. "Terima kasih atas kemenangannya. Klan Gu telah menemukan penolong yang baik." Sentu Jue berkata dengan suara pelan. Dalam pertarungan ini, dia juga telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, dia tetap dikalahkan oleh Lindong secara tak terduga. Meskipun dia merasa agak tidak menyerah, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa lawan di depannya bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para jenius dari 4 klan besar itu. Kekuatan, kepribadian, ketegasan, dan kekejaman Lindong lebih unggul darinya. "Kekuatan saudara Sentu sangat kuat. Aku hanya mengandalkan trik tertentu," kata Lindong sambil tersenyum. "Kemenangan adalah kemenangan. Cara apapun yang kau gunakan juga merupakan bagian dari kekuatanmu," jawab Sentu Jue sambil menatap tajam ke arah Lindong. Melambaikan tangannya, ia berbalik dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Karena kau menang, jatah menara Chaotic akan menjadi milik klan Gu. Namun, aku akan mencarimu di masa depan." Saat dia melihat sosok Sentu Jue yang pergi, Lindong perlahan melepaskan tinjunya. Perlahan mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah menara kuno raksasa di sudut alun-alun, sambil mengerutkan bibirnya. Setelah memeras otak dan mengerahkan segenap tenaganya, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Semoga saja menara Chaotic benar-benar akan memungkinkan jimat batu misterius itu pulih. "Kita menang." Ketika Sentu Jue berbalik dan berjalan pergi, semua orang kini sepenuhnya memahami hasil pertandingan. Pada saat ini, sorak-sorai dan teriakan emosional meletus dari pihak klan Gu. "Hebat, dia benar-benar mengalahkan Sentu Jue," Gu Yuntian bergumam, sambil menatap sosok kurus di dalam alun-alun dengan kagum. Dia pernah bergandengan tangan dengan Sentu Jue sebelumnya, dan tentu saja tahu betapa ganas dan kejamnya Sentu Jue. Namun, Sentu Jue tampaknya benar-benar bertemu dengan musuh yang tangguh hari ini. Sementara Gu Shou membelai jenggotnya, tatapan yang dia kirimkan ke Lindong dipenuhi dengan kekaguman dan penyesalan yang tak terlukiskan. Jika bakat seperti itu dapat direkrut ke dalam klan Gu, dia pasti akan menjadi tokoh penting dalam klan Gu di masa depan.
Sepertinya nama Lindong akan bergema di seluruh wilayah Laut Angin Surga di masa depan, kata Gu Mengki sambil tersenyum indah. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya menganggukkan kepala. Berita tentang pertarungan hari ini pasti akan menyebar dengan sangat cepat di wilayah Laut Angin Surga. Pada saat itu, nama Lindong tidak akan dikenal seperti sebelumnya. Mereka tampaknya telah menyaksikan munculnya bintang baru, meskipun Lindong sendiri mungkin tidak terlalu mempedulikannya. Orang ini. Sementara klan Gu bersorak, di arah klan Wei, wajah Wei Zhen dan Chen Luo yang masih agak pucat berkedut sedikit. Dia benar-benar mengalahkan Sentu Jue. Wei Zhen bergumam, sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Secercah ketakutan melintas di matanya saat dia menatap Lindong. Pertarungan sebelumnya membuatnya mengerti, yang terakhir tidak menggunakan kekuatan penuhnya melawan mereka. Saudara Chen Luo, bocah ini tidak akan mudah dihadapi. Wei Zhen berkata dengan suara rendah ke arah Chen Luo, yang tatapannya berubah suram. Tatapan mata Chen Luo tampak suram, lalu dia terkekeh dingin dan menjawab, ini akan sulit bagi kita, namun, dengan cara ini, dia hanya akan semakin menderita. Oh, Wei Zhen berkata sambil mengangkat alisnya. Karena dia telah membunuh adik laki-lakiku, mengingat karakter tuanku, dia tidak akan tinggal diam. Nanti, aku akan menyebarkan berita ini. Pada saat itu, selama tuanku bergegas ke sini, akan sulit bagi bocah ini untuk melarikan diri. Chen Luo menjawab dengan senyum dingin. Hehe, jika tetua Nefarious Bond bersedia mengambil tindakan sendiri, bocah ini akan benar-benar sengsara. Setelah mendengar ini, Wei Zhen langsung menyeringai, karena kegembiraan muncul di matanya. Awalnya dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Lindong, dan penampilan Lindong hanya membuatnya semakin intens. Jika Lindong dihabisi, itu akan menghilangkan kebencian di hatinya. Heh, dia yang meminta. Meskipun adik laki-lakiku agak bodoh, dia bukan orang yang bisa dibunuh oleh orang-orang seperti Lindong. Meskipun Lindong punya beberapa koneksi dengan klan Gu, guruku adalah orang yang sangat penting di Gua Angin Iblis. Karena itu, klan Gu tidak akan berani mengatakan apapun, kata Chen Luo. Hehe, kau benar saudara Chen Luo. Lindong ini sebelumnya adalah sosok yang tidak dikenal. Kalau dipikir-pikir, dia pasti telah menemukan beberapa keajaiban yang sangat meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki beberapa seni bela diri yang hebat. Jika itu sampai ke tangan saudara Chen Luo, kau mungkin bisa mengalahkan Sentu Jue, kata Wei Zhen. Pada titik ini, ekspresi serakah muncul di sudut mulut Chen Luo. Dia sangat tertarik dengan seni bela diri yang digunakan Lindong sehari sebelumnya untuk menyerap kekuatan tanah. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menghasilkan peningkatan besar dalam kekuatannya. Sementara Wei Zhen bersekongkol dengan Chen Luo untuk melawan Lindong, Sentu Tao dari klan Sentu hanya bisa menghela napas sambil melihat Sentu Jue berjalan kembali dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak menyalahkan atau menegur, dan hanya menepuk bahunya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah klan Gu, sambil menangkupkan kedua tangannya, klan Sentu telah kalah dalam pertandingan ini. 3 kuota untuk menara caotik akan diberikan kepada klan Gu tahun ini. Ketika kata-kata Sentu Tao terdengar, wajah beberapa murid klan Sentu meredup. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak bertarung dengan adil dan terhormat. Karena Sentu Jue telah kalah, mereka juga tidak bisa berkata apa-apa. Sentu Rong yang berpakaian hitam saat ini sedang menggigit bibir merahnya. Dia melihat ekspresi Sentu Jue yang agak lesu, dan tidak bisa menahan perasaan yang agak rumit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampilan yang kalah dari jenius berbakat surgawi dari klan Sentu ini. Selain itu, orang yang mengalahkannya, bukanlah salah satu dari 2 orang di puncak generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, tetapi seorang pemuda yang sebelumnya tidak dikenal. Siapa yang bisa mengantisipasi hasil ini sebelum pertarungan? Mendengar perkataan Sentu Tao, Gu Shou buru-buru menangkupkan kedua tangannya, dan membalas sapaan itu dengan senyuman, terima kasih banyak. Sentu Tao menatap Lindong dengan tatapan tajam. Di bawah tatapan tajam ini, Lindong tidak bergerak sama sekali. Dia menatap Sentu Tao dengan tatapannya yang tenang. Ucapan terima kasihmu seharusnya ditujukan kepada adik kecil itu. Kali ini, klanmu telah menemukan pembantu eksternal yang cukup baik. Setelah tatapan mata itu berlanjut beberapa saat,
Shen Tu Tao adalah orang pertama yang mengalihkan pandangannya. Ketegasan dalam tatapannya berangsur-angsur menghilang sebelum dia menganggukkan kepalanya pelan dan berbicara. Sedikit pujian muncul dalam nadanya, karena pemuda di depannya memang luar biasa. Shen Tu Jue tidak perlu merasa kesal setelah kalah dari seseorang seperti Lindong. Namun, dia penasaran, jika pemuda ini bertemu dengan dua orang di puncak generasi muda di wilayah Laut Angin Surga, apakah dia masih bisa mempertahankan ketajaman dan ketenangan seperti pisau ini? Pertemuan seperti itu tentu akan sangat menarik. Pertarungan untuk mempertahankan menara telah berakhir, dan pertemuan bela diri ini telah mencapai akhirnya. Kerumunan besar di puncak gunung, serta kebisingan, mulai berangsur-angsur menghilang. Setelah hari ini, pulau pertemuan bela diri akan tetap relatif ramai, dan berita tentang pertarungan yang mengejutkan hari ini kemungkinan akan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, Lindong tidak memberikan perhatian lebih pada masalah ini. Karena hasilnya sudah ditentukan, dia kembali ke sisi klan Gu di bawah tatapan penuh hormat dan hormat dari sekitarnya. Langsung ke intinya, dia bertanya, kapan aku bisa memasuki menara Chaotic? Jika kau menginginkannya, kau bisa masuk besok. Gu Shou jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik, saat dia menjawab sambil tertawa. Lindong mengangguk pelan, beban di hatinya akhirnya terangkat. Saat mengusap dadanya, dia bisa merasakan bahwa jimat batu misterius di dalam tubuhnya tampak bergetar karena kegembiraan. Saya harap kamu bisa pulih di sana. Merasakan getaran dari dalam tubuhnya, senyum muncul dari sudut mulut Lindong. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengangkat kepalanya untuk melihat menara Chaotic kuno.